A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bal qalu misla ma qala al-awwalun. Surat Al-Mu'minun ayat 81. Bal qalu balik padha ngucap sapa kufar Makkah. Balik padha ngucap sapa kufar Makkah mislama ing padane barang. Kala kang ngucapake ing mah. Kala kang ngucapake ing mah sapa al-awwaluna wong kang padha dingin-dingin. Sapa al-awwaluna wong kang padha dingin-dingin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pundi wau qalu wa idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'usun. Surat Al-Mu'minun ayat 82. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qalu padha ngucap sapa awalun ayil awaluna tegese wong kang padha dingin-dingin. Pengucape a idza mitna ing pengucap a idza mitna. A idza mitna arikalane mati sapa kita. Sapa kita sapa ingsun. Wa kunnalan ana sapa kita iku turaban lebu tanah wa idhaman lan pira-pira balung a inna apa to sak tenane kita iku lama ba'usuna yektine kang bakal den tangekaken kabeh yektine kang bakal den tangekaken kabeh la ora mab'usun la ora a inna lama ba'usun ya wa fil hamzataini lan iku ing dalem hamzah loro yakni aida mitna kali a inna. Ya Allah ya Rabbi ya Karim aida mitna dan dalam hamzah loro aida mitna kalian a inna fil maudi aini ing dalam panggonan loro nggih. Jadi aida mitna kalian a inna niku at-tahqiq utawi den waca tahqiq den waca nyoto. Berarti aida kali a inna secara jelas. Watas hilusaniyati lan moco tashil ing hamzah kang nomor loro. Berarti qiraah yang kedua itu ya Allah ya Rabbi ya Karim aida ainna ya hamzah yang kedua dibaca tashil. Tashil yang ini hamzahnya karena berharokat kasroh dibaca antara ya dan juga hamzah. Itu qiraah yang kedua. Terus wa idkhalu alifin lan manjingake ing alif lur ing manjingake ing alif bainahuma ing dalem antarane ya Allah ya Rabbi ya Karim hamzaten dalam antarane hamzaten alal wajhaini ing atase wajah loro alal wajhain ing atase wajah loro nggih dan ditambahkan alif di antara dua hamzah baik itu hamzahnya yang kedua dibaca tahqiq ataupun dibaca tashil pun berarti teng mriki dingendikaken mangke teng penjelasane teng sawine mawon mangke. Ya Allah ya Rabbi ya Karim laqad wa'idna yaktine teman-teman dan ya Allah ya Rabbi ya Karim den janjeni utawa den ancam den janjeni mawon den janji sapa kita nahnu tegese kita wa aba unalan pira-pira bapak kita hada ing ikilah ba'as ayil ba'sa tegese ing ikilah ba'as den tangekaken saking kubur ba'dal maut ing dalam sadurunge ing dalam sause mati min qablu sadurunge Muhammad. In hadza illa asatirul awwalin in hadza ay ma hadza tegese ora ana utawi ikilah ba'as ora ana utawi ikilah hadza tegese ba'as. Ya Allah ya Rabbi ya Karim hadza ta ba'as
illa asatirul awwalina ay akadibul awwalina tegese pira-pira kegorohane wong kang padha dingin angin kegorohane wong kang padha dingin kal adhahik kaya dene lafat adhahik pira-pira geguyonan ya Allah wal ajibilan lafat aajib ini pira-pira barang kang gawake jam'u usturatin utawi asatir iku jamae lafat usturah nggih bidhammi klan den dhammai hamzah kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun surat al-mu'minun ayat 84 kul ngucap sapa sira Muhammad lahum maring kufar limanil ardu wa man fiha liman iku keduwe sapa al ardu utawi bumi wa man lan wong fiha kang tetep ing dalem ardi nal khalqi bene saking para makhluk ing kuntum ta'lamun ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sapa sira kabeh khaliqah ing zat kang nyiptakake ing ard wa malika halan kang miliki zat kang miliki ing ard sayaqulu nallah nggih tulisan niku sayaquluna bakal padha ngucap sapa kufar Allahu ya Allah ya Rabbi ya Karim Allahu utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim man iku Gusti Allah taiman iku Gusti Allah kul ucap sapa sira Muhammad Allahumma maring kufar afala tadzakkaruna ngaten nggih afala tadzakkarun niki saged diwaos dua afala tadzakkaruna kira yang pertama apa toh ora padha ngalap perkeling sapa sira kabeh apa toh ora ngalap perkeling sapa sira kabeh bi idghamit ta'i kelawan ngidhamake ing ta asaniyati kang nomor loro fidzali ing dalem dal menjadi afala tadzakkarun aitat ta'idun tegese apa toh orang ngalap pitutur sapa sira kabeh pada alamuna mongko padha ngerti sapa sira kabeh anal qadir ing satrane zat kang jumeneng zat kang kuwasa alal khalqi ing atase nyiptakaken ibtidane dalem kawitane iku qadirun kang kuwasa alal ihya'i ing atase nguripake alaihi ing atase nguripake ba'dal maut ing dalem sause mati kul marrabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim kul ngucap sapa sira Muhammad marrabbus samawati manutawi sapa iku rabbus samawati zat kang mengerani ing pira-pira langit as-sab'i kang pitu wa rabbul arsyilan kang mengerani ing arsy al azim kang agung ayil kursi tegese kursi sayaquluna padha ngucap mongko bakal padha ngucap sapa kufar Allahu utai rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim iku Gusti Allah. Tulis, iku bukan lillah tapi Allahu menurut satu qiraah yang pertama yang dalam kitab Tasdiruddin Al-Mahallinya. Kul ngucap sapa sira Muhammad afala tattaqun mongko apa toh padha ora wedi mongko padha ora padha rumeksa sapa sira kabeh ayat tahdaruna tegese mongko apa toh ora padha rumeksa sapa sira kabeh ibadat ghairihi ing nyembah ing sakliyane Allah kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun kul ngucapo sapa sira man biyadihi man utawi sapa wong ya Allah ya Rabbi ya Karim kul ngucap sapa sira Muhammad man utawi sapa iku biyadi ing dalem astane man malakutu kulli syai'in utawi kerajaane atau keratone saben-saben suwiji ai mulku kulli syai'in tegese kerajaane saben-saben suwiji wa ta'u tawita iku lil mubalaghati krana faedah mubalaghah ya Allah ya Rabbi ya Karim wa huwa yujiru wa hal utawi Allah iku yujiru dat kang nyelametake wala yujaru lan ora den selametake sapa alaihi sese mboten Allah niki nggih marsi wa tawi man
wa tawi hale tawi man iku yujiru kang nyelametake wala yujaru lan ora den selametake sapa ali ing atase man ayahmi tegese ngelindungi ngreksa njaga sapa man wala yuhma lan ora den jaga sapa ali ing atase man kuntum lamun ana sapa sira kabeh kita lamun padha ngerti sapa sira kabeh saya kuluna mongko bakal padha ngucap sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim saya kuluna mongko padha ngucap sapa kufar Allahu ing pengucap lafaz Allahu utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim man iku Gusti Allah fikiratin mungkin dalam kira aswiji lillahi utawi lafat lillah ngoten nggih bila mil jari kelawan lam jar fil maudhi'aini dalam panggonan loro nadharan kron arai ningali ilal makna maring makna ya Allah ya Rabbi ya Karim man lahu madzukir man utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim min an ila annal makna maring sakterane makna man lahu madzukir sik niki ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah ya Rabbi ya Karim aiman tegese utawi Allah iku zat lahu kang iku kedue man ngaten nggih man utawi Allah iku zat lahu kang iku kedue man ma utawi barang dikira kang wis den tutur apa ma kul fa anna tusharun kul ngucap sapa sira Muhammad fa anna tusharuna fa anna mongko kaya apa mongko hale kaya apa tusharuna padha den bujuk sapa sira kabeh ai tuhda'una tegese padha den bujuk sapa sira kabeh alhamdulillah ya dikum isbalakum ai tuhda'una tegese den bujuk sapa sira kabeh wa tusrafuna lan padha den engokake sapa sira kabeh anil haqi saking barang kang hak wa ibadatillahi lan nyembah ing Allah tahu halit ini Allah ai kaifa ya Allah ya Rabbi ya Karim ai kaifa yukhayyalu niku kalau pakai ya berarti fi'il mudhari yukhayyalu kalau pakai ta awalnya berarti nggih fi'il madhi ai kaifa yukhayyalu utawa tukhayyila ai kaifa tegese hale kaya apa tukhayyila den cikrak-cikrakake dibayang-bayangkan lakum maring sira kabeh apa annahu sak tenane al haq iku batilun kang batal bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun bal atainahum balik nekani sapa ingsun ing kufar bil haqqi lan barang kang hak bisit iki iklan barang kang temen enom lan saktenane kufar iku lakadzibuna yektine kang padha goroh fi nafyihi ing dalem nafiake ing al haq wa huwa mat akhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun bon niku minjing mawon samangke kula terangaken mulai ndugi ayat 81 ya Allah ya Rabbi ya Karim bal qalu mislama qalal awwalun bal qalu mislama qalal awwalun akan tetapi justru mereka tetap mengucapkan seperti halnya ucapannya para pendahulu mereka bon niku pun dijelaskan terus seperti yang dijelaskan hubungannya dengan ayat yang kemarin itu kan menjelaskan bahwa
keadaannya orang-orang kafir itu sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala, bahkan sudah diicipkan kepada mereka sebuah siksaan, akan tetapi yang ada tetap saja mereka tetap tidak beriman. Andaikan yang namanya siksaan itu dibuka daripada mereka, niscaya mereka akan tetap kembali menetapi atas kesesatan mereka. Mangkane teng mriki dikatakan teng kelanjutane, justru mereka tidak menjadikan sebuah siksaan itu merupakan sebuah pelajaran bagi mereka agar mereka bertaubat kembali dan menyembah terhadap Allah Ta'ala yang Maha Esa. Justru mereka malah balqalu mislama qalal awwalun, ya, mereka justru tetap mengucapkan terhadap seperti yang diucapkan oleh para pendahulu mereka. Rupane napa? Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, perihal yang namanya Yaumul Ba'ats atau hari dibangkitkannya dari kubur, ailam yatta'idu bi kulli hadhil ayah, yakni orang-orang kafir itu tidak mengambil pelajaran dengan semua ayat-ayat yang telah dijelaskan. Bal qalu mislama qalal awwalun, justru mereka tetap mengucapkan seperti halnya apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Rupane napa? Qalu a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'usun. Surat Al-Mu'minun ayat 82. Mereka para pendahulu mengucapkan a idza mitna, apakah kalau kita sudah meninggal, wa kunna turaban wa idhaman, dan kita sudah menjadi tanah dan juga tulang belulang, a inna lamab'usun, apakah kita semua ini akan dibangkitkan dari kubur. Ini pun bolak-balik nggih tentang keraguan-raguannya mereka orang-orang kafir terhadap yang namanya Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya dari kubur. Mulanya kalau kita tafsiri, kita murati dulu yang di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, teng mriki dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, qalu ayil awwalun a idza minna wa kunna turaba wa idza man inna lamab'usun. Ya, mereka itu mengatakan bahwa apakah tatkala kita sudah meninggal, kemudian kita sudah menjadi tanah dan juga tulang belulang, apakah kita ini bisa menjadi orang-orang yang dibangkitkan kembali. Niki guys, bolak-balik disampaikan jawaban-jawabannya niki guys, sampun bolak-balik diutarakan. Mulano dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuh, maka sebenarnya ini merupakan sebuah hal yang sama persis dalam surat Yasin ayat 78 79. Teng surat Yasin dikatakan wa darabalana masalau wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka membuat sebuah perumpamaan kalam masal, wa nasiya khalqahu, yang ada mereka itu lupa terhadap yang namanya penciptaan mereka di awal kali, artinya menciptakan mereka dari ketiadaan. Wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Seraya orang-orang kafir itu berkata, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang mampu kembali menghidupkan tulang belulang dalam keadaan sudah hancur. Maka Allah Ta'ala menjawab, kul, jawablah wahai Muhammad, kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ucapkan wahai Muhammad, jawab wahai Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang mampu akan menghidupkan kembali terhadap tulang belulang dalam keadaan sudah hancur adalah zat yang menciptakannya untuk pertama kali. Ini kan pun bolak-balik diaturakan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang mampu menciptakan manusia dari ketiadaan, apalagi hanya sekedar untuk mengembalikan. Tentu itu lebih mudah. Pun niku murates gampang namung ngoten mawon. Sakniki bahas masalah qiraah sab'ah iki sing rada angel. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dingendikaaken
Teng mriki dingendikaken surat Al-Mu'minun ayat 82 nggih. Teng mriki kan ada aidza mitna dengan ainna. La mriki la niki berfungsi untuk ketegasan dari mereka bahwa ini sebenarnya mereka bertanya seperti ini bukanlah bertanya tapi mereka memang benar-benar ingkar. Cara dimurati ngeten. Aidza mitna wa kunna turaba wa idhan inna labusun, apakah kita itu ketika sudah meninggal dan menjadi tanah dan juga tulang belulang, apakah kita semua ini akan menjadi orang-orang yang dibangkitkan dari kubur? Lah, tentu tidak. Dalam anggapan mereka ada jawaban lah, tentu tidak. Kalau kita sudah meninggal menjadi tanah dan juga tulang belulang tidak akan mungkin dibangkitkan. Itu jawabannya dari mereka seperti itu. Wa fil hamzataini ini samangke membahas tentang dua hamzah. Dua hamzah yang ada pada fil maudhi'aini dalam dua tempat, aidza mitna kali ainna lamab'usun, itu ada banyak qiraah. Qiraah yang pertama yaitu ya Allah at-tahqiq, sama-sama dibaca tahqiq niki pun maklum nggih. Ainna dengan aidza sama-sama dibaca sharih, jelas hamzahnya itu tahqiq. Kemudian watas hilisaniati, dan membaca tashilnya hamzah yang nomor 2 berarti aidza ainna. Ngaten nggih, hamzah yang keduanya itu dibaca tashil antara hamzah dan juga ya, karena hamzahnya itu berharokat kasrah, berarti seolah-olah diganti di tengah-tengahi antara ya dan juga hamzah. Itu yang qiraah yang kedua. Wa idkhali alifin bainahuma 'alal wajhaini, dan memasukkan alif di antara keduanya menurut dua wajah. Berarti nanti jadinya kalau tahqiq dalam keadaan ada kalanya di tanpa alif, ada kalanya memasukkan alif. Berarti bisa ngeten. Aidza ditahqiqkan dua-duanya dalam keadaan tanpa memasukkan alif, atau dalam keadaan memasukkan alif di antara dua hamzah yang sama-sama dibaca tahqiq menjadi aidza. Yes, ini kan berarti dua. Sama seperti halnya yang nomor 2, yakni yang ainna. Ainna juga sama. Qiraah yang pertama itu sama-sama ditahqiq hamzahnya, berarti aidza ainna ya. Dengan dalam keadaan tanpa adanya memasukkan alif, ainna, atau juga bisa dengan memasukkan alif. Jadi bacanya ainna. Niki saja dua punan. Kemudian yang ditashil pun juga sama. Nggih. Iki rada anu nggih. Ngene ya, asal untuk listen wae. Kuwi soalé rada ruwet nang kono qiraah ana pira kan nakmu kan bingung. Sampean lihat saja di dalam tafsir sawinya wa idkhali qauluhu wa idkhali alifin bainahuma ay wa tarkil idkhal. Fal qiraatu arba'u sab'iyatin fis sani wa salasun fil awal bitarkil idkhal bainal muhaqqaqataini. Nih loh. Jadi qiraahnya itu ada 4 untuk yang nomor 2 dan yang nomor 3 itu yang nomor pertama nggih. Kelawang suli malih untuk yang ainna ini yang nomor 2 ini ada 4 qiraah. Untuk yang aidza itu ada 3 qiraah. Rupane napa? Amen catet. Qiraah yang pertama pada aidza mitna ini cuma ada 3 bentuk. Yaitu yang pertama sama-sama dibaca tahqiq dalam keadaan tanpa memasukkan hamzah.
dan tidak tanpa masukkan alif maksudnya. Wes, dan dalam kira yang pertama itu tidak ada yang memasukkan alif tatkala dua-dua hamzahnya itu dibaca tahqiq. Kemudian yang nomor 2 qiraah untuk yang aiza itu ya yang kedua itu dibaca ya Allah. Hamzah yang kedua itu dibaca tashil antara ya dan juga hamzah menjadi aiza. Ngaten nggih. Nah ini ada dua, dalam keadaan yang satu itu tanpa diberi alif di antara dua hamzahnya, dan yang kira yang kedua itu diberi alif, berarti aiza. Jadi untuk yang pertama ini 3 kiroahnya. Lah yang inna lama ba'usun ini kiroahnya ada 4, ya arba'u sab'iyatin fisani. Fal qiraatu sab'un sab'iyatun fisani. Ini ada 4, rupanya napa? Sama-sama dibaca tahqiq dua hamzahnya dalam keadaan dikasih alif di antara keduanya atau tanpa dikasih alif, berarti inna tanpa diberi alif atau inna kira yang kedua. Kemudian kira yang ketiga yaitu dengan cara dibaca tashil hamzahnya yang kedua dengan tanpa diberi alif di antara keduanya atau diberi alif, jadinya inna yang pakai alif atau ainna. Bon, itu kira yang ngaten nggih. Bon, inilah bolak-balik yang menjadi titik keraguannya orang-orang kafir bahwa pembahasan tentang yang namanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya para manusia dari kubur, itu mereka anggap sebuah hal yang tidak mungkin terjadi. Mulanya kita lanjutkan tentang ayat yang 83-nya, tengeri kita akan laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Laqad wa'idna yaktinat tangriki timurati mawon. Laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza, dan sungguh kami dan kakek moyang kami telah dijanjikan tentang adanya yaumul ba'ats atau hari dibangkitkannya dari kubur min qablu, mulai dari sebelum diutusnya Muhammad. In hadza illa asatirul awwalin, tidaklah hari dibangkitkan dari kubur ini kecuali hanyalah kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu. Niku murate ngoten. Ini perkataannya orang-orang kafir mengatakan seperti itu. Rupanya napa? Kita tafsir tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza ayil ba'sa ba'dal maut min qablu ay qabli Muhammad. Dan kami dan kakek moyang kami telah dijanjikan terhadap hal ini, yaitu dibangkitkan dari kubur setelah kematian, mulai dari sebelum diutusnya Muhammad. Tapi in hadza ay ma hadza ila asatiru ayakadibul awalin, tidaklah hari dibangkitkan dari kubur itu kecuali sebuah hal yang merupakan kebohongan-kebohongan orang-orang terdahulu. Gampang ngomong, ini ucapan orang kafir tidak percaya terhadap yang namanya yaumul ba'ats. Asatir itu sama sepertinya lafaz al-dhahik dan juga ajib, yang mana itu merupakan jamak daripada lafaz mufrad berupa usturah dengan dibaca dhammah hamzahnya. Wes, niki pun bolak-balik diaturaken ngoten nggih. Cara nalar dangkale menungso iku ora nutuk kongkon percaya karena mereka tidak iman, kongkon percaya karo sing jenenge hari dibangkitkan dari kubur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakna teng mriki ngendikaken kula kan nggih pun sering toh kula maturaken kados sing sairan sing sering kula maturaken tentang yang namanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkan dari kubur. Bahkan sampai teng sairan iki ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, qalal munajjim wa tabibu kilahuma
la tubasul amwatu qultu ilaihima. Orang-orang yang ahli perbintangan dan juga para dokter mengatakan bahwa la tubasul amwatu, tidak mungkin orang-orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali. Maka qultu ilaihima, aku ucapkan kepada keduanya, in sahhaqau luka falastu bi khasiri au sahhaqau li fal khusranu alaikuma. In sahhaqau luka falastu bi khasiri, andaikan ucapanmu itu benar, ya wahai orang yang ahli perbintangan dan juga dokter yang mengatakan bahwa hari kebangkitan itu tidak akan ada, ya tidak bisa dibangkitkan seorang manusia yang sudah meninggal itu, andaikan ucapanmu itu benar, niscaya falastu bi khasiri, maka aku tidaklah merugi. Au sahha qauli, tapi kalau yang benar adalah ucapanku, fal khusranu alaikuma, maka kalian semua akan rugi. Kalau dalam bahasanya Buya Hamka ini yang singgipun sering kula sampaikan, tatkala Buya Hamka itu disowani oleh seorang ateis yang kemudian dengan gagahnya ateis tersebut mengatakan kepada Buya Hamka, wahai Buya, coba bayangkan, andaikan apa yang engkau katakan, engkau bahas berupa surga, neraka, hari kebangkitan dari kubur, pertanyaan kubur, itu semua hanyalah sebagai perkara yang bohong. Apa yang apa prasangkamu? Maka dijawab oleh Buya Hamka dengan jawaban yang artinya kurang lebihnya, tidaklah aku khawatir, tidaklah aku lebih menyesal daripada ternyata semua hal itu benar-benar menjadi realita. Ya gampangannya ngomong ya seperti yang dalam sairannya itu tadi, in sahha qauluka falastu bi khasiri aw sahha qauli fal khusrani alaikum. Lek kapan aku iku mang bener omonganmu, lek kapan gak ono sing jenenge surga neraka dibangkitkan dari kubur, niscaya aku gak akan rugi. Karena dengan aku meyakini tentang adanya hari kebangkitan itu menjadi memotivasi terhadap diriku untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Maka aku tidak akan merugi gara-gara meninggalkan perkara-perkara yang buruk karena termotivasi oleh dibangkitkan dari kubur. Yang ada justru in sahha qauli fal khusranu alaikuma. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kalian akan menjadi orang yang merugi tatkala justru omonganku adalah hal yang benar, berupa ada surga neraka dibangkitkan dari kubur. Karena dengan kalian tidak meyakini, kalian merasa bebas, kalian melakukan segala hal yang kalian inginkan tanpa adanya kontrol. Ana ning aku golek isian dawuh Buya Hamka yang itu tadi, tak golek lafadznya asli bagus. Cuma saya lupa ingat bahasanya, kurang lebihnya seperti itu nih. Itu terjemahan dari syairan yang saya bacakan tadi. Yang intinya, tatkala orang ateis itu sowan dan mencoba ingin menciptakan keraguan di dalam hatinya Buya Hamka, bahasanya ngaten, maka jawaban beliau sangat menohok, sangat menampar terhadap dia. Tidaklah aku lebih menyesal daripada kondisimu tatkala mengetahui benar-benar yang namanya surga neraka dibangkitkan dari kubur, itu semua adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Gampangannya ngomong, kon akan menjadi lebih menyesal tatkala ternyata itu semua adalah hal yang benar-benar akan terjadi. Umpama gak terjadi, aku gak bakalan menyesal, semua gak ngarah. Kon nggih. Niku ngoten. Mulana didhawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, kita lanjutkan. Yang dimaksudkan dari beberapa ayat ini, ayat mulai dari ayat 81 sampai ayat 90, ini kemungkinan yang pertama adalah menolak ar-raddu ala munkiril i'adah.
menolak terhadap pemahaman menolak dan juga menjawab terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari dibangkitkan dari kubur. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk menolak dan menjawab terhadap para penyembah berhala. Karena nopo, pada hakikatnya mereka para penyembah berhala itu mereka itu mengakui tentang ketuhanannya Allah Ta'ala. Hanya saja mereka itu berkata bahwa mereka menyembah berhala dengan tujuan untuk mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala. Maka ini dijawab oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari dibangkitkan dari kubur, dan juga orang-orang yang mengatakan bahwa mereka itu menyembah berhala, tapi pada hakikatnya mereka itu kan mengakui terhadap ketuhanannya Allah Ta'ala menjawab dengan 3 jawaban. 3 jawaban ini rupane nopo? Jawaban yang pertama, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jawaban yang pertama saya tulis itu di atasnya kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. 1. Ini jawaban yang pertama untuk mereka orang-orang yang mengingkari hari dibangkitkan dari kubur, dan juga mereka yang menyembah terhadap berhala tapi mereka itu bahasanya masih mengakui terhadap ketuhanannya Allah Ta'ala. Jawaban yang pertama, ucapkan wahai Muhammad, kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Surat Al-Mu'minun ayat 84. Kul, ucapkan wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, limanil ardu, milik siapa bumi ini dan seisinya, waman fiha minal khalq, dan seisinya, in kuntum ta'lamuna ay khaliqaha wa malikaha, jika kalian semua itu mengetahui penciptanya dan pemiliknya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka tengeriki ingin dikatakan, inilah jawaban yang pertama, inilah hujahnya Allah Ta'ala yang pertama terhadap mereka, jawabannya Allah Ta'ala terhadap mereka. Dan wajah istidlalnya adalah ini atas napa namine i'adah, bahwa Allah Ta'ala itu kalau memang kita lanjutkan din nggih. Tang kelanjutane sayakuluna Allah. Kul afala tadzakkarun. Mereka pasti akan menjawab bahwa Allah, artinya yang memiliki bumi dan seisinya adalah Allah. Qiraahnya ini ada 2, ada yang lillah, ada yang Allah. Kalau di dalam Qur'annya kita sayakuluna lillah, ngaten. Kul, ucapkan wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, afala tadzakkarun. Apakah mereka tidak bisa mengambil sebuah pelajaran? Bi idghami ta'i asaniyati fi dzali, dengan mengidghamkan tak yang nomor 2 di dalam dzal menjadi tadzakkarun, ay tatta'idun, apakah mereka tidak bisa mengambil sebuah nasihat? Fata'lamun annal qadir 'alal khalqi ibtida'an qadirun 'alal ihya'i ba'dal maut. Bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, mestinya kalian itu bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat bahwa kalau kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang mampu menciptakan secara permulaan, artinya menciptakan dari sebuah ketiadaan, niscaya mestinya juga Allah Ta'ala lebih mampu, lebih kuasa untuk sekedar mengembalikan qadirun alal ihya ba'dal maut, untuk menghidupkan kembali setelah meninggal. Cara nalare kan ngono to, Pak. Cara nalare kan ngoten. Mulane teng mriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, bentuk istidlalnya adalah ngeten. Pertama, ini untuk jawaban bagi orang-orang yang mengingkari hari dibangkitkan dari kubur, bahwa kalau Allah Ta'ala itu zat yang menciptakan terhadap bumi dan seisinya berupa perkara-perkara yang hidup, perkara-perkara yang bernyawa, maka Allah Ta'ala itu tentunya lebih mampu untuk mengembalikan mereka setelah Allah Ta'ala mematikan, membuat mereka semua mati. Ya.
Dan sekaligus ini juga hujah bagi mereka-mereka yang menyembah terhadap berhala dalam keadaan tapi masih mengakui ketuhanannya Allah Ta'ala. Artinya bagaimana? Wajul istidlal bi ala nafi ibadatil ausan min haitsu inna ibadata man khalaqakum wa khalaqal arda wa kullama fiha minan ni'am yal wajibatuna ibadati ma la yadur wa la yanfa'. Bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang menciptakan bumi dan seisinya, dan Allah Ta'ala lebih berhak disembah karena menciptakan kalian semua dan juga bumi dan seisinya daripada menyembah sebuah perkara yang tidak madharrati dan juga tidak manfaati. Itu jawaban yang pertama. Afala tadzakkarun, apakah mereka itu tidak bisa mengambil sebuah pelajaran? Ini dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknahu at-tarhib fit tadabbur liya'lamu butlana ma hum alaihi. Ini untuk menunjukkan betapa sebenarnya kita itu sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kita itu berangan-angan, ngoten loh. Terkhusus mereka orang-orang kafir, agar mereka itu lebih sadar terhadap kebatilan perkara yang sedang mereka alami, ngoten loh, berupa menyembah berhala, berupa mengingkari yang namanya yaumul ba'ats. Ini ngoten nggih. Sekarang kita lanjutkan. Dalil yang nomor 2 atau hujah yang kedua, jawaban yang kedua untuk mereka para penyembah berhala dan juga mereka yang mengingkari terhadap yang namanya yaumul ba'ats adalah ya Allah, kul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ucapkan wahai Muhammad, siapa Tuhannya langit yang ada 7 dan juga Tuhannya arsy yang agung. Ayil kursi, yakni kursi. Pertama, tengeriki seperti yang didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, maka setelah Allah Ta'ala itu melontarkan pertanyaan, menjawab sebuah hujjah. Menjawab artinya menjawab dengan pelontaran hujjah kepada mereka berupa dengan kepemilikan dan penciptaannya Allah Ta'ala terhadap bumi dan seisinya. Allah Ta'ala berpindah dan melontarkan sebuah hujjah kepada mereka tentang kepemilikan kerajaan dan juga penciptaan Allah Ta'ala terhadap yang namanya langit dan seisinya dan juga arsy-Nya Allah Ta'ala yang agung. Kan kepemilikannya Allah Ta'ala dan penciptaannya Allah Ta'ala terhadap bumi dan seisinya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua ini tentang kepemilikan kerajaan dan bahasane penciptaannya Allah Ta'ala terhadap langit dan juga arsy-Nya Allah Ta'ala yang maha agung. Mulakno tengriki dingendikaaken wasaniha marrabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim wa wajhul istidlal al amraini kama taqaddama. Kemudian al-kursi tengeriki pendapatnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, arsyil azim, arsy agungnya Allah, arsy-Nya Allah yang agung itu arsy-Nya maksudnya. Agung ini sifatnya arsy. Ini kalau menurutnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, arsy itu ditafsiri dengan kursi. Tapi ini dikomentari oleh Syekh As-Sawi, al-munasib ibqa'uhu ala dhahirihi fa innal arsya ala tahqiq ghairul kursi. Monggo Man. Senap.
Dilanjutkan lagi. Tengriki dihentikan. Loh, penafsirannya saya Jalaluddin Al-Mahalli bahwa arus yang agung itu ditafsiri dengan kursi. Itu merupakan pendapat yang kurang kuat. Justru menurut pendapat yang tahqiq itu mengatakan antara arsy dan juga kursi itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga nggak bisa ditafsiri dengan kursi. Arsy nggak bisa ditafsiri dengan kursi. Wes, itu memang perbedaan pendapat ya. Bon, saya kuluna Allah, kul afala tattaqun. Mereka orang-orang kafir itu pasti akan menjawab Allah bahwa Tuhan langit 7 dan Tuhannya arsy yang agung itu adalah Allah. Ini juga qiraahnya ada dua, saya kuluna lillah atau saya kuluna Allah. Nggih. Kul afala tattaqun, ucapkan apakah mereka itu tidak takut. Al-Mu'minun ayat 87. Apakah mereka itu tidak takut? Ayatahdaruna ibadata ghairihi, yakni apakah mereka itu tidak menghindari untuk menyembah selainnya Allah. Pun ingatkan kayak ini untuk mengingatkan terhadap mereka untuk menjauhi siksaannya Allah Ta'ala dengan cara menjauhi penyembahan terhadap selainnya Allah. Terakhir, jawaban yang nomor 3 oleh Allah Ta'ala untuk mereka orang-orang kafir yang mengingkari terhadap hari dibangkitkan dari kubur dan juga para penyembah berhala, yaitu kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru in kuntum ta'lamun. Tulis di atasnya kul, ini yang ketiga. Di kul-kulnya itu ada 3. Kul limanil ardu, kul man rabbus samawat, dan yang nomor 3 yaitu kul man biyadihi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kita murati kul man biyadihi segi sesuk wae kita ya. Soalnya saya kepingin menjelaskan tentang yang namanya malakut. Yang namanya alam malakut iki pemahamannya rada jeru. Aku wis maca tapi kurang banyak wawasan. Niki benjing mawon. Kul man biyadi malakutu kulli syai'in wa yujiru wa la yujaru alaih, surat Al-Mu'minun. In kuntum ta'lamun, surat Al-Mu'minun ayat 88. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Salat dhewe